Shalom God Lovers, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai hidup kita di setiap musim apapun. Mari kita siapkan hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidupku. Kau baik, Kau mulia, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi. Dan hari ini saya akan bicara tentang dikasihi, mengasihi.
Lukas 7:47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu. Jadi ini ajaran Yesus, ini prinsip yang Yesus ajarkan. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, bahasa Inggris yang mengatakan, ada statement yang menarik, yaitu those who forgiven much will love much. Those who forgiven less will love less. Nah, dan di sini ini mungkin tidak semua orang mengerti hal ini. Jadi maksud ayatnya apa? Izinkan saya memberikan cerita untuk bisa membuat kita mengerti tentang kebenaran yang sangat mendasar tentang bagaimana kita dikasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sama kita. Saudara, bayangkan kalau ada dua orang berhutang. Satu berhutang hanyalah 100.000 dan satu berhutang 1 miliar. Dan dua-duanya sama-sama tidak bisa bayar hutangnya, saudara. Nah, jadi tentu saudara bisa lihat bahwa dua-duanya punya di posisi yang sama, tidak bisa bayar hutang. Tetapi yang menarik adalah dua-duanya punya sukacita yang berbeda pada waktu mereka diampuni. Dan bayangkan, satu diampuni hutangnya kamu nggak usah bayar 1 miliar, yang satu diampuni kamu nggak usah bayar 100.000. Dua-duanya bersyukur, tetapi dua-duanya punya sikap hati syukur yang berbeda. Yang satu, saya menemukan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang begitu selesai bahwa utangnya dihapus 1 miliar, adalah orang-orang paling bersyukur di dunia. Orang yang merasa begitu berhutang budi, merasa kalau misalnya dia normal ya, merasa kalau dia sehat pikirannya, dia merasa dia tahu bahwa dia nggak bakal bisa bayar. Tapi berbeda sekali dengan orang yang hanya nggak usah bayar 100.000. Beberapa orang seperti ini malah orang yang seringkali menganggap remeh hutang mereka. Orang-orang yang biasanya minta pinjam duit 100.000, biasanya ada orang-orang yang paling gak tahu diri. Bahkan seringkali pada waktu Anda minta bayaran utangnya, mereka bakal digalak. Tunggu, kan saya bilang saya akan janji. Jadi yang utang siapa, yang galak siapa gitu. Akhirnya saya makan berkali-kali bilang sama orang, kalau kamu mau kasih pinjam uang, lebih baik kamu gak usah kasih pinjam, tetapi kamu kasih aja ke mereka yang sebisa kamu. Jadi biar kamu gak usah kepikiran lagi gitu maksudnya. Kan belum tentu orang bisa bayar. Nah, poinnya adalah saudara, ada sebuah pola yang mengatakan bahwa kalau yang orang merasa diampuni besar pelanggarannya atau uangnya, maka dia akan begitu mengucap syukur, menghargai luar biasa. Tapi kalau misalnya yang satu itu dia merasa kurang diampuni atau dia merasa utangnya terlalu banyak, sukacita yang dia dapatkan pada waktu utangnya dilepaskan itu jauh berbeda. Saya mau bahas seperti ini. Seringkali saya nggak heran ada orang-orang yang seringkali yang merasa diampuni banyak oleh Tuhan adalah orang yang mudah mengasihi Tuhan. Dan orang merasa diampuni sedikit oleh Tuhan, yang merasa dosanya nggak terlalu banyak. Ya, saya mungkin orang berpikir, ya saya berdosa tapi nggak terlalu banyak lah. Tuhan nggak bayar saya kemahalan gitu. Walaupun sebenarnya itu salah, saudara, pemikirannya. Tidak ada orang biadab seperti itu. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah kotor, semua telah najis. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa cukup membawa kita pada kebinasaan. Tapi ada orang tidak mengerti tentang ukuran dosa. Padahal dua-duanya sebenarnya berbahaya. Dua-duanya bisa membinasakan. Nah, jadi poin saya adalah seringkali orang yang merasa diampuni banyak, mengasihi Tuhan banget, makanya gak heran orang-orang teroris atau orang yang dulu habis menyiksa hamba-hamba Tuhan. Saudara mungkin bisa lihat Paulus begitu bertobat, menerima Yesus, dia jadi rasul yang paling gila, yang memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dan banyak orang yang mungkin habis bandar terus bertobat, begitu dia merasakan cinta Tuhan besar atas dia yang bobrok, dia itu mengasihi Tuhan yang gila-gilaan. Tapi berbeda dengan orang yang merasa dosanya sedikit. Mengasihi Tuhan standar aja, karena dia merasa ya Yesus gak bayar saya terlalu banyak. Makanya pertanyaan saya hari ini, saudara, bukan soal kamu diampuni banyak atau diampuni sedikit, tapi sadarkah kamu bahwa sebenarnya dosamu itu banyak? Kamu nganggap sedikit itu adalah bagian dari sebuah narsisisme. Tidak ada dosanya sedikit. Dosa itu kadang seperti 3 gelas air. Yang satu kejatuhan kodok mati, yang satu kejatuhan kecoa mati, satu kejatuhan lalat mati. Yang mana yang kamu nggak mau minum? Tiga-tiganya nggak mau kamu minum. Kenapa? Karena tiga-tiganya telah terkotori, tiga-tiganya telah nggak bersih, dan tiga-tiganya punya kuasa untuk membinasakan atau membuat perutmu bermasalah. Tiga-tiganya harus dibinasakan, dalam arti dibuang.
Jadi jangan pernah anggap remeh dosamu kecil. Orang yang tahu bahwa Tuhan mengampuni dia banyak adalah orang yang akan bisa mengasihi Tuhan. Jika saudara merasa kurang mengasihi Tuhan, kadang saudara perlu berpikir, saudara sadar nggak saudara diampuni dari apa? Saudara diselamatkan dari apa? Nah, kita bilang dosa adalah hutang. Hutang tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berhutang. Hutang hanya bisa diselesaikan dengan ada yang membayar. Dan tidak ada yang membayar, tidak ada yang bisa membayar sampai Yesus turun datang dan membayar hutang dosa saudara. Saya harap ini bisa jadi pemikiran bagi saudara. Jika saudara nggak mengasihi Tuhan, kau perlu merenungkan kembali hidupmu. Bahwa sebenarnya kau orang berdosa, kau orang bermasalah. But God dies and lives for you. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu susah berbicara. Biarlah kami menyadari bahwa kami sama seperti perempuan berdosa ini. Bahwa kami banyak berdosa, tapi Engkau mengampuni kami. Biarlah kami menyadari, biarlah kami punya humility untuk menyadari bahwa dosa kami banyak dari yang kami kira. Tetapi kasih karunia lebih besar daripada yang kami pernah bayangkan. Thank you Lord, di dalam nama Yesus, amin. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.